Sebagai info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Sebentar, Ya, belum keluar. Kami dari kelompok. Sebentar. Belum keluar. Oke. Nah, sebagai informasi, ya presentasi ini saya rekam juga. Jadi nanti hasil rekamannya mudah-mudahan bisa diupload ke YouTube. Kemudian mungkin yang tidak presentasi saya mute dulu ya, biar bisa fokus suaranya. Sebentar, saya set dulu. Sekarang bagian siapa dulu? Lutfi dulu ya? Oke. Jadi yang selain Lutfi, saya mute dulu agar kita bisa fokus mendengarkan. Oke. Ya, silahkan Lutfi. Mulai. Ya, silahkan dimulai Lutfi. Videonya Mas Lutfi nggak muncul? Gimana? Videonya Mas Lutfi nggak muncul? Oh, share screen PPT, Pak. Oh, nggak, yang Mas Lutfi-nya nggak muncul nih videonya. Ya udah, nggak apa-apa, silakan. Baik. Ya, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil kerja kami yang berjudul Mekanisme dan Sistem Manajemen Baterai dalam menjaga state of health baterai menggunakan listrik. Nah, paparkan. Yang pertama, prinsip pendahuluan. Di pendahuluan ini kami akan menguraikan secara singkat latar belakang apa saja yang akan digunakan, permasalahan, serta tujuan. Kemudian, di bagian kedua ada teori dasar. Di sini kami akan memaparkan teori dasar yang kami gunakan sebagai acuan, serta teori-teori pendukung yang dapat dipakai. Kemudian di bagian 3 ada pembahasan. Di sini kami akan menguraikan secara singkat mengenai apa itu Battery Management System, arsitekturnya, dan beberapa mekanisme di dalamnya. Kemudian yang terakhir, bagian kesimpulan, yang merupakan yang berisi berbagai kesimpulan yang diperoleh dari bab sebelumnya. Yang pertama adalah pendahuluan. Nah, di sini adalah bagian latar belakang. Latar belakang ini adalah berbagai masalah yang menjadikan materi, kami memilih materi tersebut. Yang pertama itu adalah berkurangnya ketersediaan minyak di muka bumi. Nah, mengapa mobil listrik itu muncul? Karena transportasi merupakan bidang yang mendominasi penggunaan bahan bakar fosil. Namun, karena ketersediaan minyak bumi semakin menipis, maka dari itu, beberapa ilmuwan ataupun beberapa ilmuwan mulai memanfaatkan energi listrik untuk digunakan di moda transportasi. Nah, hal ini juga bertujuan untuk menjaga kelestarian minyak bumi serta mengurangi polusi di muka bumi. Latar belakang yang kedua adalah baterai. Baterai sebagai media penyimpanan energi. Namun, baterai ini sebagai penyimpanan energi memiliki masa hidup yang tidak lama. Mengapa? Karena baterai sangat rawan terhadap berbagai faktor lingkungan seperti temperatur maupun cara penggunaan. Nah, maka dari itu diperlukan suatu manajemen untuk menjaga baterai tersebut. Nah, mekanisme ini disebut dengan Battery Management System atau yang disingkat BMS. BMS ini berfungsi untuk menjaga baterai agar tetap dalam kondisi prima. Di BMS tersusun atas berbagai sensor pengendali dan beberapa aktuator dengan suatu algoritma yang ada di dalamnya. Nah, semua mekanisme ini digunakan agar baterai tidak mengalami kerusakan akibat faktor-faktor lingkungan
maupun penggunaan. Kemudian permasalahan yang muncul. Yang pertama itu adalah baterai rawan rusak. Seiring berjalannya waktu serta pemakaian, kapasitas baterai akan terus berkurang. Kemudian ada juga temperatur. Temperatur dapat meningkatkan resistansi baterai, resistansi internal maksudnya. 478. Kemudian ada siklus hidup baterai, di mana siklus hidup baterai ini akan selalu turun seiring berjalannya waktu. Kemudian tujuan. Tujuan penulisan kali ini digunakan untuk mengetahui bagaimana mekanisme baterai manajemen sistem dalam memaksimalkan siklus hidup baterai, serta bagaimana cara untuk mengurangi degradasi state of health baterai tersebut. Nah, untuk selanjutnya, pembahasan akan terfokus pada berbagai aspek yang dapat mempengaruhi state of health baterai, serta bagaimana untuk menjaga siklus hidup baterai agar dapat maksimal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Reski Maisananda. Silahkan Reski. Ya, bentar Pak, mau nge-share screen. Oke. Sudah muncul atau belum ya Pak? Sudah muncul. Ya, silakan. Silakan Mas Rizky. Ayo, silahkan. Mas, akhirnya Bapak itu terguling, Mas. Oh, disconnect ya. Atau ada siapa yang lain yang dapat menangani sementara? Hilman, Lutfi. Hilman, Lutfi. Abdul. Siapa yang dapat mengganti Mas Rizky ini? Mas Hilman masih on? Ya Pak. Ini. Ya. Siapa gantinya Mas Hilman? Bagian Ganti aja ini dulu. teori dasar. Tukeran aja. Tukeran aja. Nggak apa-apa. Ya. Ya ini kita lanjut ke bagian bab 2 yaitu teori dasar yang berisi teori-teori dasar dan bagian teori-teori pendukung yang digunakan. Nah, teori dasar ini yang pertama yaitu baterai. Baterai di sini ada baterai SLI, yaitu bagiannya starting, lighting, dan ignition yang hanya digunakan untuk menyalakan mesin. Baterai pada kendaraan listrik harus memiliki kemampuan untuk menyuplai
daya besar yang tahan lama untuk keperluan gerak kendaraan. Ada 4 tipe baterai yang dianggap layak untuk menyuplai daya kendaraan listrik, diantaranya baterai asam timbal, baterai NiMH, baterai lithium ion, dan baterai lithium PO. Di antara keempat baterai tersebut, baterai lithium ion yang terbukti paling unggul. Lanjut. Nah, baterai. Kenapa sih mobil listrik atau kendaraan listrik atau sepeda listrik, motor listrik memakai baterai? Karena baterai memiliki karakteristik yang unik gitu. Nah, didasarkan pada pengaruhnya terhadap performa kendaraan listriknya. Parameter umum yang digunakan untuk menguji performa dari kendaraan listrik ini ada 3. Yang pertama, laju akselerasi. Kedua, jarak tempuh per 1 kali isi ulang. Yang ketiga, kecepatan maksimum. Jadi, saat pertama kali ngegas si kendaraan, dia langsung mengakselerasi dengan cepat sampai ke suatu kecepatan tertentu. Dan dalam sekali nge-charge atau dalam full baterai yang full, dia memiliki jarak tertentu yang sangat terlampaui berapa kilometer gitu 1 kali isi ulang, dan memiliki kecepatan maksimum yang cukup tinggi seperti kendaraan ignition combustion yang lainnya gitu. Lanjut. Nah, di sini kenapa sih baterai itu bisa digunakan dalam kendaraan listrik? Nah, supaya dia bisa bekerja di dalam kendaraan listrik, maka digunakan sistem manajemen baterainya. Nah, di sini ada apa aja? Di sini ada variabel yang temperatur, kelembapan, kapasitas beban, tekanan, getaran, dan lain-lain. Semua itu mempengaruhi kinerja baterai yang akan digunakan di dalam kendaraan listriknya. Nah, di sini ada 3 prinsip dasar, yaitu estimasi kondisi baterai, yang kedua adalah menyeimbangkan baterai, dan manajemen keselamatan baterai. Manajemen keselamatan baterai itu yang akan dilanjutkan di next slide. Lanjut ke teori. Di sini ada 3 prinsip sistem manajemen baterai. Yang pertama, menyeimbangkan baterai dapat diartikan sebagai menyeimbangkan arus yang disuplai dengan jumlah beban yang terpasang. Nah, ini salah satu teori. Nah, ntar bakal dibahas di pembahasan. Lalu selanjutnya ada estimasi kondisi baterai dilakukan dengan menganalisis state of charge, state of energy, state of function, dan state of health. Nah, biasanya yang kita pakai di teori ini yaitu state of charge atau keadaan charging pada saat baterai di charging seberapa persen yang ada di baterai itu. Yang ketiga ada keamanan baterai yang dilakukan dengan menyediakan alarm diagnostik ketika terjadi kesalahan pemakaian baterai. Lanjut. Nah, di sini ada implementasi dari sistem manajemen baterai. Nah, di sini ada kayak suatu arsitektur buat kendaraan listrik. Biasanya ini umum dipakai yang ada di hybrid ya, kalau nggak salah di sini. Nah, di situ ada mechanical drive, ada motornya. Di situ ada elektromotor, terus ada converter, ada electro control unit. Nah, nanti disambungkan ke energy management system untuk ke electronic control unit, dan energy management system ke charger. Nah, dari charger ini yang akan menyuplai energi AC power ke power baterai, dan selanjutnya akan menggerakkan si elektromotor dan rodanya. Lanjut. Nah, ini yang tadi teori dasar ada 3, state of charge, state of health, dan state of energy. Yang paling utama yang di sini tuh state of charge, yang didefinisikan sebagai persentase pengisian maksimum yang masih mungkin serta mempresentasikan kandungan baterai isi ulang. Lalu ada state of health, didefinisikan sebagai ukuran yang mencerminkan kondisi umum sebuah baterai dan kemampuannya untuk memberikan performa tertentu jika dibandingkan dengan baterai baru. Yang ketiga, state of energy, didefinisikan sebagai jumlah energi tersisa sebagai presentasi dan dari energi maksimum yang tersedia.
tersisa. Ini ada persamaannya dari state of energy, yaitu energi yang sisa dibagi energi maksimum dikali 100%. Nah, kalau teori yang kedua itu state of health. State of health itu biasanya kalau kita beli baterai yang baru sama kita beli baterai yang bekas itu pasti memiliki chargingnya berbeda gitu, isinya udah nggak sama lagi. Karena apa? Karena baterainya itu terdegradasi. Karena itu dia state of health-nya harus ditahan, atau kita pengen cari state of health yang tetap gitu biar nggak terdegradasi baterainya itu. Lanjut. Sekarang mau ganti ke Reski, Pak. Maaf Pak, tadi ada masalah koneksi. Iya, silahkan. Ya, PowerPoint-nya dari itu aja, dari Lutfi. Jadi nanti tinggal Iya, dari dibilang lanjut aja. Silahkan. Oh iya. Jadi di pembahasan itu nanti yang pertama kita akan membahas soal arsitektur dari BMS itu sendiri. Next. Next lagi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan pada slide teori dasar yang soal struktur implementasi sistem manajemen baterai pada kendaraan listrik. Nah, sebenarnya si BMS ini berperan pada bagian controller, yaitu dia merupakan pusat kendali pada paket baterai secara umum. Nah, kemudian pada diagram ini bisa dilihat struktur arsitektur dari BMS. Di situ terpasang ada sensor arus untuk sebagai penyeimbang. Kemudian dia terhubung kepada modul baterai dari modul 1 sampai modul 8. Nah, kemudian terdapat jaringan informasi untuk ke sistem kontrolnya. Seperti itu. Lanjut. Nah, sebenarnya pada baterai yang konvensional, dia itu tidak menggunakan BMS, jadi tidak ada sensor yang mengukur tentang seberapa arus yang digunakan, kemudian state of charge dari baterai itu sendiri seperti apa. Nah, biasanya yang digunakan pada kejadian sehari-hari adalah baterai lead acid atau asam timbal, yang dimana harganya itu lebih murah dan biasanya digunakan untuk baterai SLI seperti pada penjelasan di awal. Nah, mengenai performa baterai, keadaan muatan atau state of charge itu diketahui berdasarkan pengamatan langsung, seperti pengukuran tegangan dan arus saat dipakai. Nah, karena itu performa baterai menjadi tidak optimal karena melewati batas maksimum dan minimum pengisian, serta apabila SOC itu diabaikan, itu akan membahayakan keamanan dari manufaktur itu sendiri. Next. Nah, kemudian seiring dengan berjalannya riset, diimplementasikanlah sebuah BMS sederhana. Nah, BMS itu sendiri fungsinya untuk mengurangi masalah pengukuran dari state of charge, kemudian state of health, kemudian penyeimbangan baterai seperti itu. Nah, seperti pengurangan analog yang memakan waktu, kurangnya otomasi dan mengakibatkan kehilangan energi. Seperti yang sudah disebutkan di awal juga, jadi fungsi BMS itu pada dasarnya adalah dia memonitor
parameter-parameter yang terdapat pada baterai. Kemudian dia juga menyediakan alarm apabila terjadi peristiwa salah penggunaan pada baterai. Kemudian dia juga akan mengaktifkan sistem pendingin baterai ketika temperaturnya tinggi. Dan terakhir dia untuk mengestimasi SOC dari paket baterai itu sendiri. Next. Selanjutnya untuk sistem BMS komprehensif ini merupakan sebenarnya ini pengembangan dari BMS sederhana. Kalau BMS sederhana itu berarti halo tes. Kurang dekat barangkali Mas ke mic-nya. Sistem BMS komprehensif ini dia merupakan pengembangan dari sistem BMS sederhana. Nah, kalau sistem BMS sederhana ini dia hanya merekam data, yaitu dari data tegangan, arus, dan temperatur. Itu hanya direkam saja dan dimasukkan pengolah dan nggak ada kontroler lainnya. Nah, sementara kalau BMS komprehensif ini dia melakukan komputasi juga. Jadi data-data yang sebelumnya dikumpulkan sama BMS sederhana itu dia kalkulasikan, lalu dia dapat menentukan besaran-besaran lainnya yang tidak bisa diukur secara analog, yaitu seperti state of charge atau state of health dan sebagainya. Lalu di BMS komprehensif ini bisa menggabungkan aplikasi lainnya seperti Internet of Things dan Artificial Intelligence. Ini sih. Next. Nah, di sini ada gambar. Ini sebenarnya gambar yang tadi yang sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanan itu lebih detailnya dari gambar sebelah kiri. Bisa dilihat itu sebelah kiri 24 volt itu adalah charger ya atau power supply. Lalu nah daya yang ditransfer dari power supply itu sebelum dia masuk ke baterainya dia akan melewati kontrol processing unit. Nah itu kontrol processing unit ini akan ditentukan oleh parameter-parameter di sekelilingnya, yaitu CAN 012 lalu dengan sensor-sensor lainnya. Nah, setelah diproses dalam CPU ini, dia akan ditransfer ke relay control. Relay control ini fungsinya dia buat mengatur output dari baterai itu. Jadi kalau ada parameter yang tidak sesuai dengan baterai, maka kalau dia dijalankan terus, dia akan membahayakan sehingga dikontrol dengan relay ini. Karena ada relay ini, si baterai itu bisa menghindari kondisi yang berbahaya seperti overheat atau beku. Next. Next. Nah, selanjutnya sistem monitoring parameter baterai. Seperti yang disebutkan sebelumnya, besaran yang dimonitoring itu yaitu tegangan, arus, dan temperatur. Tegangan dan arus ini dikalkulasikan dengan persamaan tertentu untuk menghasilkan SOC atau state of charge.
Nah, lalu besaran-besaran ini selain state of charge tadi, dia akan direkam juga ke data, ke mungkin bagian komputernya ya, sehingga performa dari waktu ke waktu baterai ini bisa dipantau. Next. Selanjutnya pengukuran tegangan. Sebelumnya di pengukuran tegangan ini terdapat beberapa metode, yaitu salah satunya metode diskrit dan metode pengukuran langsung. Nah, ini yang di gambar bawah ini adalah metode pengukuran langsung, yaitu dengan dia mengukur beda potensial dari ground ke masing-masing baterai dan masing-masing sel. Nah, kalau pengukuran ini dia untuk mengukur tegangan satu sel itu dia harus dilakukan secara individu ya. Jadi untuk mengukur tegangan, misalkan tegangan baterai B4, dia hanya bisa mengukur B4 saja dari acuannya dari ground. Nah, B3 dan begitu juga dengan baterai lainnya, karena sistem pengukurannya menggunakan perbandingan resistor seperti di gambar. Next. Untuk sistem tegangan diskrit ini, dia menggunakan integrated control atau IC. Nah, karena kalau di IC ini dia mengukur tegangan dengan secara digital ya, yaitu dengan IC dibandingkan dengan tadi yang tegangan analog tadi dengan resistor. Nah, dibanding yang tadi, pengukuran diskrit ini tidak menimbulkan drop tegangan akibat efek pembebanan. Lalu kelebihannya dengan pengukuran IC ini, dia bisa mengukur keseluruhan sel tanpa melakukan pengukuran individu seperti yang di pengukuran tegangan analog tadi, sehingga tegangan keseluruhan dari satu battery pack ya, yang terdiri dari banyak sel itu bisa lebih cepat dan lebih akurat. Next. Next lagi. Nah, sekarang coba yang thermal. Slide-nya masih tegangan diskrit. Nah, kemudian untuk pemantauan temperatur dari baterai itu biasanya digunakan termokopel sebagai sensornya. Alasan pemilihan dari termokopel adalah yang pertama dia praktis untuk dipasang, responnya stabil, sensitivitasnya baik, dan dia mudah diintegrasikan dengan komponen yang lain. Dia memiliki